3. Halo teman-teman, di sini kami akan membuat tugas video mata kuliah asuhan kebidanan, yaitu tentang aspek sosial budaya selama kehamilan. Perkenalkan, nama saya Yustia Simawara dan teman saya. Nama saya Dina Madani. Nama saya Fatimah Azana. Nama saya Sinta Kristina. Nama saya Najwa Maria Hasmi. Nama saya Nama saya Fedi Maria Nadi. Nama saya Jaya Ibrahim. Nama saya Fanyana Nurul. Nama saya Elisa Fitrawati Tangga. Nama saya Fidenisa Ditutara. Menjadi seorang bidan bukanlah hal yang mudah. Seorang bidan harus siap fisik maupun mental, karena tugas seorang bidan sangatlah besar. Bidan yang sangat mengabdi kepada kawasan masyarakat pendesaan mempunyai tantangan yang besar dalam mengubah pola kehidupan masyarakat yang mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Tidak mudah mengubah pola pikir ataupun sosial budaya masyarakat, apalagi masalah kehamilan sampai proses persalinan yang umumnya masih banyak menggunakan dukun beranak. Ditambah lagi, tantangan konkret yang dihadapi di pedesaan adalah kemiskinan, pendidikan rendah dan budaya. Karena itu, kemampuan mengenali masalah yang mencari solusi bersama masyarakat menjadi kemampuan dasar yang dimiliki seorang bidan. 3. Bagaimana sih aspek sosial budaya yang berkaitan dengan kehamilan? Menurut saya sih ya teman, fakta di berbagai kalangan masyarakat Indonesia masih banyak ibu-ibu yang menganggap kehamilan itu hal biasa, alamiah, dan kodratif. Mereka merasa tidak perlu memeriksakan dirinya secara rutin ke bidan ataupun ke dokter. Padahal hal ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya informasi. Selain dari kurangnya pengetahuan akan pentingnya perawatan kehamilan, permasalahan dalam faktor yang dipengaruhi juga oleh dari nikah pada usia yang muda masih banyak dijumpai di daerah pedesaan. Jadi menurut saya ini sih kan aspek-aspek ini. Jadi teman, kalau aspek-aspek tentang persalinan ibu nikah bagaimana? Nah, yang saya ketahui sih tentang aspek sosial budaya mengenai ibu nikah itu adalah faktor sosial budaya masyarakat seperti tingkat penduduk, khususnya wanita dewasa yang masih rendah, keadaan sosial ekonomi yang belum memadai, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan yang masih rendah dan jauh lokasi tempat pelayanannya. Permasalahan yang cukup besar pengaruhnya pada kehamilan adalah masalah gizi. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan pantangan terhadap beberapa makanan. Sementara itu, kegiatan mereka sehari-hari tidak berkurang ditambah lagi dengan pantangan-pantangan terhadap beberapa makanan yang seharusnya sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. Tentunya akan berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan janin. Tidak heran kalau anemia dan kurang gizi pada wanita hamil cukup tinggi terutama di daerah pedesaan. Nah, berdasarkan survei rumah tangga atau SKSD pada tahun 1986, angka kematian ibu material berkisar 450 per 100.000 kelahiran, hidup per lebih dari 20.000 kematian per tahunnya. Angka tersebut dikatakan tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Dari hasil penelitian di 12 rumah sakit, dikatakan bahwa kehamilan merupakan penyebab utama kematian ibu maternal, yaitu sebesar 94,4%, dengan penyebabnya yaitu pendarahan infeksi dan toksemia. Selain menimbulkan kematian, ada penyebab lain yang dapat menambah resiko terjadinya kematian, yaitu anemia gizi pada ibu hamil dengan HB yang kurang dari 11 gram. Terima kasih. Angka kematian balita masih didapatkan sebesar 10,6 per 100 anak balita, seperti halnya dengan bayi sekitar 31%. Penyebab kematian balita adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu infeksi saluran pernapasan, polio, dan lain-lainnya. Masih tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia berkaitan erat dengan faktor sosial budaya masyarakat seperti tingkat pendidikan penduduknya, khususnya berkaitan dengan wanita dewasa yang masih rendah,
keadaan sosial ekonomi yang belum memadai, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan yang masih rendah, dan jauhnya lokasi tempat pelayanan kesehatan dari rumah-rumah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat dan perilaku masyarakat yang kurang menunjang. Selanjutnya, perilaku, kebiasaan, dan adat istiadat yang merugikan seperti misalnya 1. Ibu hamil dilarang tidur siang karena takut bayinya besar dan akan sulit melahirkan. Yang kedua, ibu menyusui dilarang makan yang asin. Contohnya ikan asin, telur asin, karena bisa membuat ASI jadi asin. Yang ketiga, ibu habis melahirkan dilarang tidur siang. Yang keempat, bayi berusia 1 minggu sudah boleh diberikan nasi atau pisang agar mekoniumnya cepat keluar. Yang kelima, ibu postpartum harus tidur dengan posisi duduk atau setengah duduk karena takut darah kotor naik ke mata. Yang keenam, ibu yang mengalami kesulitan dalam melahirkan, rambutnya harus diuraikan dan persalinan yang dilakukan di lantai. Diharapkan ibu dapat mudah melahirkan. Yang ketujuh, BBL atau bayi baru lahir yang sedang tidur siang harus ditemani dengan benda-benda tajam. Sekian. Jadi bidan itu harus mampu menggerakkan peran serta masyarakat khususnya berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, anak remaja, dan usia lanjut. Seorang bidan juga harus memiliki kompetensi yang cukup berkaitan dengan tugas, peran, serta tanggung jawabnya. Perlu mempelajari sosial budaya masyarakat tersebut yang meliputi tingkat pengetahuan penduduk, struktur pemerintahan, adat istiadat, dan kebiasaan sehari-hari, pandangan norma dan nilai agama, bahasa kesenian, dan hal-hal yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Terima kasih guys. Jadi bidan itu yang pertama harus mampu menggerakkan peran serta masyarakat khususnya berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, nifas, bayi baru lahir, anak remaja, dan lanjut usia. Seorang bidan juga harus memiliki kompetensi yang cukup berkaitan dengan tugas, peran, serta tanggung jawab. Yang kedua, perlu mempelajari sosial budaya masyarakat tersebut yang meliputi tingkat pengetahuan penduduk, struktur pemerintahan, adat istiadat, dan kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan tradisional setempat, bidan dan dapat berperan aktif untuk melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat dengan melakukan penyelusuran kesehatan di sela-sela acara kesenian atau kebudayaan tradisional tersebut. Di samping itu, dengan masih adanya preferensi terhadap jenis kelamin anak, khususnya pada beberapa suku, yang menyebabkan istri mengalami kehamilan yang berturut-turut dalam jangka waktu relatif pendek, menyebabkan ibu mempunyai risiko tinggi saat melahirkan. 3. Sekian tugas video dari kami. Terima kasih karena sudah menonton. Dadah.